Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sehat selalu untuk Bapak dosen. Mohon izin, saya atas nama Hadi Abdillah dengan nomor NIM 2250079 akan menyampaikan penjelasan untuk pertanyaan dalam tugas, di mana tugas yang diberikan kepada kami dan saya memilih dengan permasalahan ataupun soal mengenai dinamika permasalahan penegakan hukum. Dari permasalahan nyata yang sering terjadi, kenapa hal tersebut hingga solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas. Baik, dalam hal dinamika permasalahan penegakan hukum, dinamika permasalahan penegakan hukum di Indonesia sangatlah kompleks, ditandai oleh korupsi aparat, lemahnya independensi peradilan, tumpang tindih regulasi, rendahnya kualitas SDM penegak hukum, ketimpangan akses keadilan, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat, yang semuanya menghambat tercapainya keadilan dan kepastian hukum, serta kasus-kasus korupsi besar dan sengketa hukum yang berlarut-larut. Faktor-faktor ini menciptakan rule by law atau hukum sebagai alat kekuasaan ketimbang rule of law atau hukum untuk keadilan, dan memerlukan reformasi holistik termasuk peningkatan integritas aparat, perbaikan sistem legislasi, dan partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Ini merupakan kejadian atau permasalahan yang nyata dan bisa dikatakan terjadi hampir di semua daerah, provinsi, hingga tingkat paling rendah di daerah-daerah Indonesia. Permasalahan nyata ketimpangan hukum, salah satunya dari ketimpangan hukum, artinya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum sering menjerat masyarakat kecil dengan cepat, namun terlihat lunak terhadap pihak yang memiliki kekuasaan. Contoh, vonis ringan untuk pelaku korupsi besar yang hanya didasarkan perilaku sopan di persidangan. Yang kedua, korupsi di lembaga peradilan atau mafia peradilan, kasus suap dan maklar kasus. Penemuan uang tunai senilai 1 miliar dan emas di rumah mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung pada akhir tahun 2024 merupakan dan menunjukkan betapa dalam praktik ini mengakar. Ketiga, kekerasan dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Maksud saya kekerasan dan penyalahgunaan
wewenang oleh aparat atau unlawful force oleh aparat tersebut pada para demonstran dan warga sipil. Yang ketiga, kriminalisasi partisipasi publik. Aktivis dan pendemo HAM masih rentan mengalami penangkapan atau kriminalisasi saat menyuarakan pendapat. Yang kelima, korupsi sektor vital. Kasus korupsi pada komoditas vital seperti nikel dan penyalahgunaan kredit perbankan terus menjadi beban berat bagi keuangan negara. Yang kedua, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini terjadi karena didukung atau ditekan oleh banyak faktor. Di antaranya faktor aparat atau integritas dan profesionalisme, defisit etika moral dan kurangnya integritas di kalangan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Itu yang membuat proses hukum rentan diintervensi oleh kepentingan politik atau uang. Yang kedua, faktor substansi hukum atau regulasi. Terdapat tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah, menimbulkan multitafsir serta ketidakjelasan pasal pada undang-undang. Selain itu, pembaruan regulasi terhadap RKUHP 2025 dikhawatirkan memberikan kewenangan terlalu besar tanpa pengawasan memadai. Intervensi politik dan kepentingan tertentu. Penegakan hukum seringkali terkooptasi oleh kepentingan politik, pengusaha atau penguasa yang menyebabkan hukum tidak berjalan imparsial. Selanjutnya, penyelewengan wewenang dan kekuasaan. Masih adanya aparat penegak hukum yang melakukan tindakan sewenang-wenang, kekerasan yang berlebihan, atau membiarkan tindak pidana tertentu yang merusak citra institusi. Selain itu, kepastian hukum. Lingkungan hukum yang tidak stabil dan tumpang tindihnya regulasi dapat menyulitkan perusahaan dan masyarakat dalam merencanakan strategi jangka panjang atau kepastian hukum. Sedangkan untuk solusi, ada beberapa langkah atau solusi yang bisa diupayakan atau diusahakan. Salah satu di antaranya penyalahgunaan wewenang. Masalah suap dan praktik korupsi melibatkan oknum aparat, polisi, jaksa, hakim, membuat hukum dan keadilan dapat dibeli, merusak kepercayaan publik dan merugikan negara. Solusinya, penguatan sistem pengawasan internal, penerapan teknologi untuk transportasi dan teknologi untuk transparansi dari CCTV, platform data, sanksi tegas bagi pelaku korupsi dan kerjasama lintas lembaga. Menjamin independensi lembaga
penegak hukum secara struktural dan mengedepankan profesionalisme atas kepentingan di atas kepentingan politik. SDM dan kompetensi aparat. Pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi rekrutmen yang ketat, penekanan pada pendidikan moral serta integritas aparat penegak hukum. Kemudian peningkatan anggaran, pembaharuan peralatan teknologi, serta pengembangan sistem informasi hukum yang terintegrasi. Selanjutnya, pendidikan hukum sejak dini, sosialisasi hukum yang gencar dan membangun budaya taat hukum di masyarakat melalui contoh nyata dari penegakan hukum yang adil. Sekian dari saya atas nama Hadi Abdillah, NIM 2250079 untuk tugas dari Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.